Asik. Keren ya, biar kayak di Mata Najwa. Jadi ketika ngomong baru dibuka. Teman-teman, ketemu lagi di Cerewetin Bisnis Temen, video yang gue buat untuk ngebahas bisnis temen gue. Sebelumnya episode pertama ngebahas produk Happy, episode kedua sama Happy lagi. Kita mau ngebahas, ada deh nanti kita obrolin dulu. Cuma gue pengen ngomong bahwa di Cerewetin Bisnis Temen, gue nggak cuma cerewetin bisnis teman-teman gue. Lo kalau ada temen lo boleh, kemarin lo bilang mau ada apa? Ada sih beberapa temen gue yang udah mulai sedikit merintis bisnis yang mungkin nanti bisa kita obrolin juga di sini men. Kayak mobil, bisnis online. Beli mobil online sekarang lagi banyak tuh. Terus macam-macam online shop segala macam, mungkin untuk support ya di masa-masa sekarang ya men. Paling tepat untuk support bisnis temen. Berarti untuk teman-teman yang happy boleh banget untuk nanti kalau bisa dibeli yang barangnya masih terjangkau beli. Kalau mobil kan nggak mungkin juga kita beli mobil, paling kita coba sistemnya aja kan. Ya siapa tahu ada yang lagi nyari kan. Betul. Segala macam. Betul. Nah khusus untuk teman-teman saya deh, selain gua cerewetin, gua dan Happy, mungkin ada orang lain lagi yang cerewetin melalui video. Kita bahas juga, gua posting juga di Instagram namanya UMKM Sesa apa Sesa UMKM, gue lupa antara salah satu. UMKM Sesa men. UMKM Sesa. Jadi silahkan di follow. Yang mau dicerewetin bisnisnya silahkan kirim email aja. Jadi nanti kita posting. Nggak ada biaya sama sekali, malah kita yang keluar biaya kita beli. Oke? Nah men. Tapi men, perlu men. Ini ada suara ces. Mungkin nggak. Semoga nggak kedengeran ini ya. Iwan di sana lagi makan ya. Oke. Jadi biar gua nggak buang-buang waktu, biasanya sama Happy nih rencananya sekali ketemu karena rumah Happy jauh banget. Sekali ketemu kita 3 episode gitu. Nah ini kebetulan karena satu orang satu episode, tapi paling nggak gue ngajak 2 teman. Di sebelah gue ada Iwan, nanti Iwan ngebahas produk lain, dia lagi makan. Kita di mana men? Lagi ada di Miyazaki nih men. Miyazaki itu apanya? Dia kakaknya Miyabi men. Enggak bercanda. Dia tuntut sama yang punya. Bercanda. Salah. Ini mantap banget ya pokoknya. Enak ya? Asli. Di daerah Galaksi men. Galaksi Bekasi. Happy dari Karawaci anjir nih. Mikrofon kita tadi jauh banget nih. Semoga suaranya Kedengeran lah gila. Coba lo gimana Pi kalau buka ini? Enggak belum. Gopar Hilman di Sokem bersama. Gua akan ngebahas topik-topik yang pastinya seru. Oke. Kebanyakan nonton YouTube Gopar Hilman. Lo kalau tidur, lo tim yang berpakaian lengkap, kaos, celana pendek atau celana panjang dan celana dalam, atau nggak pakai kaos atau nggak pakai celana atau gimana? Kalau gua sih duduk men. Kalau gua sih gua tim yang pastinya pakai kaos, celana pendek. Ya. Baju main sore, Ya, maksudnya pakai baju adem harus. Harus yang rapi apa lo bolong-bolong lo nggak mau? Karena gue juga ada pengalaman orang yang baju bolong itu ya baju bolong mau dipakai buat tidur nggak layak gitu. Kalau lu? Ya gue yang bolong-bolong. Iya, gue pasti bolong-bolong yang bekas apa ya? Ya baju bekas main dulu dan statusnya baju pergi, turun ke baju main sore, turun lagi ke baju tidur. Nah ini kasta tertingginya nih. Udah paling nyaman ya. Iya. Tapi lengkap. Gue nggak bisa kalau misalnya telanjang tuh pasti. Kenapa nggak pakai baju aja? Nggak bisa gue main. Dari dulu dari zaman kecil juga sampai sekarang harus pakai baju. Tapi pakai celana dalam. Pakai lah gila lo. Kok aneh sih? Iya. Emang harus lah gila kalau nggak pakai. Koar gitu. Diedit sama Aga. Nggak ada edit. Tapi idealnya gimana? Kalau yang proper kan, karena gue percaya ya. Ini salah satu, gue nggak tahu ini ajarannya China atau apa Tionghoa atau gimana, bahwa untuk jadi hidup lebih baik kita harus membiasakan hal-hal di sekitar kita juga lebih baik. Contoh, piring idealnya kita makan tuh piring nggak boleh piring yang kecil. Kalau perlu piringnya yang megah, piring-piring yang mewah, karena dari situ ya itu the secret ala lu poster. Kenapa cuman lu supaya punya mobil harus punya poster? Poster mobil, tapi kan lu bisa memperlakukan dari hidup sehari-hari. Kaos kaki nggak boleh bolong. Tempat baju juga harus layak. Ya kalau gue sendiri sih ya, kalau soal makan, kalau ada di rumah piring kecil ya, masa gue harus cari-cari piring gede? Gue sih artinya lu belinya piring yang gede, megah. Nah maksud gue dalam tidur pun harusnya idealnya kalau orang yang punya prinsip seperti itu tidur
ya harus yang proper, yang keren gitu. Tidur aja lo harus keren, orang meninggal aja keren kadang gitu kan kalau bahasa buruknya. Tapi soal tidur men, orang mati serem amat. Bukan, maksudnya lo hidup aja meninggal gitu. Ya cuman ya kembali lah ke masing-masing ya. Mungkin kalau yang cowok-cowok sukanya emang tidur pakai kaos yang simple, nggak ribet, mungkin celana pendek, mau ngapain, mau sambil golar-goler lah, pokoknya nyaman gitu. Cuman mungkin ada beberapa orang yang ya nggak cuma cowok, cewek yang mesti pakai baju tidur yang proper, karena ya dengan pakaian yang nyaman, tempat lo yang nyaman, lo bisa dapat kualitas tidur yang nyaman. Menurut gue sih gitu sih. Oke. Nah itu bagus banget, bridgingnya masuk ya? Masuk. Kalau edit kan? Enggak. Oh ya. Iya. Nah, kenapa lo nggak memilih baju yang bagus dalam konteks ini? Ya orang sebetulnya baju paling layak. Iya sih. Piyama. Bener. Kenapa lo nggak? Iya. Ibaratnya mungkin nggak tahu ya men, ini mungkin perumpamaan. Lo dulu kuliah pakai piyama kan? Secara kita di ini ya men ya, di asrama ya. Gua rasa yang pakai piyama ningrat doang men di asrama kita. Di asrama kita gimana? Gua nggak pakai apa-apa. Maksud gua pakai baju main yang baju main aja. Gua nggak nyiapin piyama sih. Cuman gua rasa ya mungkin dari segi kemampuan ekonomi juga ya, itu tuh mungkin berpengaruh lah gitu. Cuman kalau misalnya punya budget lebih, why not gitu ya, pakai sesuatu yang nyaman. Dan sesuatu yang rapi, yang bagus sebetulnya nggak harus punya budget lebih. Kayak contoh nih, ini ada bisnisnya temen kita nih, satu angkatan, Rosmel. Lo tau Rosmel kan? Tau lah, siapa yang nggak tau dia. Oke. Dia punya jualan piyama namanya Sweet Red Rose. Rose-nya mungkin dari Rosmel juga kali ya. Cakep juga ya. Bungkusnya sih bagus ya, gue suka deh. Gue jualan dekorasi aja nggak sebagus ini, tapi dari kemasannya rapi banget. Tadi lu belum buka ya? Belum buka. Ini pun murah kok, kalau nggak salah gue beli 60.000 sekian, apa gue lupa, sorry. Ntar bisa dicek sendiri di Instagramnya, gue cantumin di deskripsi. Ibu lo, ini harganya 40.000 men. Oh ini pengiriman, salah. Pengirimannya 40.000. Jadi teman-teman yang punya bisnis, sekali lagi silahkan jangan sungkan-sungkan. Gue nggak anak gaul dulu di Sides, jadi gue nggak punya kontak banyak teman. Pinginnya sih gue kontak satu-satu, gue tanyain berkenan apa enggak, tapi berhubung gue nggak punya semua kontaknya, silahkan DM aja Instagram atau kirim email, nanti gue beli, kita bahas bareng-bareng. Bukan untuk dicela ya, kita untuk sharing aja. Men, dalamnya lebih bagus lagi men. Oke. Ada proper banget lah ini. Lagi men. Ini kayak gini men. Oh gitu. Iya, kayak minuman jadi jiwa juga sekarang udah kayak gini. Apa namanya? Zipper. Ziplock ya. Wah ini bagus sih, gue mau buka takut kotor. Tapi gimana men? Kalau lo sendiri? Iya. Nah tadinya gue mau beli yang buat cowok, cuma belum ada. Sebentar lagi ada. Padahal tadinya lucu banget kalau kita bikin konten piyama pakai piyamanya. Oh iya, bahannya enak men, buat tidur men. Ya, maksudnya enak produk nih ya. Jadi. Nah itu seharusnya kita tidur gitu ya. Jadi nggak perlu repot-repot lagi baju jelek, celana jelek. Ini udah adem. Sorry. Biar enak kali ya megang. Tapi ini menurut gue proper banget sih kalau misalnya lo tidur pakai piyama kayak gini nih. Waduh. Ya nih menurut gue sih emang kalau lo ada budget lebih, kenapa enggak ya? Nah itu dia Pi, sebetulnya nggak perlu budget lebih karena ini pun murah menurut gue ya. Tapi gue nggak tahu ya men ya. Murahnya orang beda. Bukan sih, maksud gue budget lebih atau mungkin lebih ke habit kali ya. Karena kan sebelumnya memang orang kalau tidur ya tadi kayak pertanyaan lo tidur pakai piyama atau enggak gitu. Berarti lebih ke habit. Persis, makanya gue tadi sampaikan di awal bahwa perkara habit itu kita kadang emang habit itu karena kita kurang hal yang kita ketahui, makanya sebetulnya habit itu bisa jangan nunggu sukses dulu baru rubah habit, tapi jangan-jangan dengan lo merubah habit lo bisa jadi sukses. Bener. By the way ini momen saat ini kita bakal ngobrol sama Rosmel nggak sih men? Atau oh iya boleh, tapi lo ada insight apa nggak Pi? Kalau orang jualan begini akan gimana? Enggak sih. Ya biar menarik. Lo kasih contoh apa gitu? Lo edit dulu dong. Ntar lo edit ya. Gak apa-apa. Paling setiap. Ini gue juga nggak tahu. Aduh, gue pengen nelfon Rosmel tapi si Rosmel udah gue WhatsApp, nanti gue telepon sampai sekarang belum ini. Iya sih. Nggak masalah, kita bisa dengar apa sih kenapa 4628 3429. Oke.
Kita coba sambil telepon Rosmel. Tapi ntar tekedet. Enggak, teman karena terlalu dekat. Biasanya kan gue bikin CBS tekan 1, 2, 3 atau 5 untuk berlangganan NSP Sabian Sapu Jagat tahun 9.000. Gila men, dia nambah lagi. Gila sih, Won makan. Jadi kita makan all you can eat nih. Ini tadi Ala Miyazaki. Jepang. Ada. Pokoknya nih menurut gua enak banget. Halo Rosmel. Halo. Halo Rosmel, ini Ceking. Tadi gua WhatsApp, Rosmel belum baca. Ya lalu. Kaget ya? Ya jam 7. Hah? Kaget ya? Ya iyalah. Oke, Rosmel, gue lagi sama Happy nih. Mendadak. Oh iya, maaf. Soalnya emang ininya juga mendadak. Gue nungguin Happy, susah banget nih jadwalnya, sibuk banget. Nih gue sama Happy, lu ikut Happy kan? Anjir, masa nggak inget? Rosmel, apa kabar? Masa nggak ingat? Masa nggak inget ya? Wah, piye toh? Ini suaranya si Rosmel jamin kedengeran kan, Pi? Kedengeran pasti. Soalnya Men, gua amazed banget sama si Wan makannya banyak banget. Oke. Rosmel, jadi kita nih lagi bahas Piyama lo nih. Dari sekian banyak produk, sekian banyak barang di muka bumi, kenapa lu milihnya Piyama? Ada apa dengan Piyama? Oh, jadi lu lagi mau wawancarain gua nih ceritanya. Iya, ini spontan men. Anjir. Kenapa ya? Lucu. Lucu ya? Salah satu perilaku konsumen di Indonesia gitu sih, terutama perempuan Iya, ya. bener banget. Pokoknya impulsif ya. Kalau Iya. melihat sesuatu yang menarik, makanya kalau bisnis online mungkin Rosmel juga ngeh ya. Pasti packaging, terus bentuk-bentuk yang unik itu bakal bikin impulsif orang lah, gitu kan ya. Ini packagingnya lo niat ya, bagus banget ya. Ini sweet red retros ini punya lo ya? Iya. Oke. Retros.official. Oh ya, .official. Oke, nomor WhatsApp di sini juga nomor WhatsApp lo langsung ya, kalau ada yang mau pesan ya. Iya, itu kayak WhatsApp bisnis gitu lah. Oh. Beda sama WhatsApp gua yang kayak nomor pribadi gitu. Oh, beda lah. Sombong. Gua nih. Tapi di Sweet Rose ini apa men tadi namanya? Sweet retros. Sweet Rose ini emang macam-macam aparel buat perempuan atau hanya khusus piyama doang, Rosmel? Tadinya tuh ya ini ya kayak Sweet Retros itu aku kan orangnya suka baju, intinya suka baju lah, terus suka yang tipe-tipenya yang Korea kayak gitu. Oke. Nah untuk awalnya kalau mau yang langsungan nih baju-baju yang kayak UUTD-an itu kok rasanya gimana, jadi aku mulainya sama yang piyama aja dulu gitu. Yang Ya. Tapi sorry, tadi gua agak kurang nangkap. Jadi emang sebenarnya line up-nya nggak cuman piyama doang ya? enggak. Oke. Hanya gue startnya dari ya piyama dulu deh. Benar. Maksudnya masih bisa gue jangkau gitu. Oke. Tapi berarti lo ngerasa ya piyama itu banyak yang tertarik ya? Kan ini ceritanya kan lagi pandemi tuh. Aha. Banyak yang WFH, banyak yang apalagi kalau misalnya market yang gue bidik dulu ya, anak-anak sekolahan gitu-gitulah. Nah, mereka di rumah doang tuh. Betul. Jadi sepatu udah nggak laku karena orang nggak ada yang berpergian, tapi piyama orang semua setelan kerja, setelan sekolah ya pakai piyama gitu ya. Siang-siang Zoom meeting, goler-goler pakai piyama. Lagi hype gitu kan, kayak one set, atasan, bawahan gitu yang bisa dipakai. Di rumah bisa, kerja bisa, kayak gitu. Berarti, tapi gue milihnya yang apa? Rosmel? Handphone lu mati men? Enggak, Rosmel. Ya itu namanya. Ya itu kelihatan orang profesional sama enggak. Tapi ini bukan di gue sih. Masih nyambung. Jangan bilang Rosmel baterainya habis. Ada orang lagi dari narasumber. Halo. Kenapa is dead? Gak tahu, jaringan kali ya. Oh iya. Nah, Rosmel, apa namanya? Ini hanya ada yang perempuan atau ada yang laki-laki sih? Soalnya gue terakhir mesen laki-laki belum ada ya.
Kalau di gua belum ada. Oke. Karena memang gue bidiknya memang target market gue cewek-cewek gitu. Gue juga bidiknya perempuan Tapi sih. kalau misal untuk barang produknya sendiri ya, piyama untuk cowok ya ada lah. Ada betul ya. Iya. Gitu. Sekarang kan lagi zaman nggak tahu ya, kemarin juga istri gue beliin piyama tuh yang motifnya kain perca gitu loh. Nggak beli sama Rosmel anjir lu. Gue nggak tahu, gue kalau iya. tahu ngasih tau bini gue, mendingan di sweetrose.official nih gitu. Waduh cakep. Iya. Iya. Apa namanya Rosmel? Lo lokasinya di mana sih? Gue sampai lupa nanya kemarin pas pesen tuh. Gue dari Jogja. Oh Jogja. Terakhir kita ketemu pas Iya, nikahannya dari Jogja. Cynthia Devi, kayaknya kan lo di Jakarta kan? Iya, itu kan gue masih kerja masalahnya. Sekarang kan gue udah resign. Oh iya. Oh, ya udah tinggal aja di rumah suami gue ya. Oke. Loh, Mas siapa? Itu di Jogja berarti semua ya? Apa namanya? Suami. Mas suami di Jogja. Lu jangan salah sebut nama lu. Iya, Dia gua tempat tinggalnya di sini, tempat tinggalnya di sini. Tapi kalau orangnya ya ada di Papua sana. Oh LDR dong. Iya dong. Oh gue bisa main ke rumah. ini Boleh. gue farin banget. Kemarin lo ini nonton catur Dewa Kipas sama Iren nggak? Aduh, enggak lah. Lo nggak suka main catur ya? Mana sempat. Lo nggak suka? Tapi lo tahu catur kan? Apa tahu cara main catur? Enggak. Enggak, jadi deh gue bingung mau ngomong takut porno. Pion kuda gue hilang. Ada yang mau gantiin kuda nggak? Kok gak nyambung sih, men? Jadi, oke, Ros, ini kalau beli hanya bisa melalui WhatsApp aja atau ada Shopee? Oh, ada deh ternyata di sini bisa dibeli di Shopee. Tapi Japri bisa ya? Ada. Japri Iya. juga bisa. Pokoknya ada nomor WhatsApp-nya di situ. Kalau yang lebih nyaman lewat marketplace ya marketplace. Karena ada free ongkir ya? Biasa kan yang suka gitu-gitu kan anak-anak usia 17 sampai 20-an lah, mereka kan lebih suka yang ongkir. Kita Oh juga iya sih. benar-benar. Ya kayak nggak cuman range usia itu ya, range usia yang udah mewakil Bapak-bapak. balik, bapak-bapak ini juga suka yang namanya bebas ongkir. Oke deh. Apa rencana ke depan selain piyama, lo paling dekat lagi pinginnya apa? Ya pengen ngeluarin baju-baju OTD-an gitu. Baju apa? Baju OTD, outfit of the day. Ya, outfit Oh, hari-hari lah. outfit of the day. Lu kan OTT. OOT. Iya benar-benar itu emang. OTT. Ya. Tapi ini berarti emang target marketnya yang tadi yang kayak lo bilang ya Rosmel ya, untuk anak muda. Iya sih. Yowis, lo udah mau ditanya lagi? Belum sih men. Udah, ya udah kalau gitu daripada ganggu waktu ya Rosmel. Thank you ya Rosmel ya. Ya, Sampai sama-sama. ketemu, nanti gua upload di Instagram Sesa UMKM dan di YouTube. Terima kasih banyak, sukses selalu, sehat buat suaminya, buat lo dan sang buah hati. Thank you ya. Ya, thank you. Bye bye. Ya, bye-bye. Jadi kalau menurut gue men, emang sebetulnya itu sih kita udah harus merubah habit sih. Nggak ada salahnya lo rapi dari lo tidur. Iya, gue jadi kebayang ini men. Kalau cewek kan, let's say dengan menggunakan G-string, ya kan pada saat ngapa jadi ke G-string? ya iya lah. Ini gue perumpamaan. Kan gue gini, sekarang orang pakai piyama, tadi kan kita ngomongin nggak ada yang lihat kan. Lo tidur ya udah lo tidur, tapi lo merasa nyaman. Sama kayak G-string, lo pakai G-string emang buat nyaman. Itu membuat nyaman orang lain, bukan buat nyaman dirinya dia Enggak dong, tidur. belum tentu men. Lu sekarang pakai G-string ke kantor, ya misalnya. di kantor? Iya di kantor. Terus ya maksud gua dalemannya lah, lingerie, G-string lingerie. Lu merasa seksi, lu akan merasa, apa ya, kayak hari ini hari gua nih. Gitu. Menghargai diri lo Menghargai sendiri. Tapi orang lain nggak ngeliat. Mungkin ya nanti pas pulang si suami lu ngelihat gitu ya. Tapi pas di kantor lu paling nggak belum percaya diri. Perumpamaan gua kayak gitu lah. Oke, jadi bahwa sebetulnya Iya sih. berpakaian itu atau hal-hal dalam diri kita bisa juga demi menyenangi diri sendiri, menghargai diri sendiri tanpa perlu harus dilihat orang lain. Bener banget, menurut gue itu gue setuju banget. Dan kayak bini gue contohnya, dia itu untuk nyemangatin dia pada saat kerja ya. Kerja sering? Enggak, bukan. Enggak lah. Jadi Dita itu untuk penyemangat dia mulai kerja di hari-harinya dia mungkin yang super sibuk, ya.
ya dia akan memotivasi diri sendiri dengan mungkin membeli sesuatu pernak-pernik yang nggak harusnya mahal, mungkin dengan anjing baru atau mungkin blazer baru, Membuat dia pengen cepet-cepet ke kantor. Iya, pengen pamer nih ke teman kantornya gitu, paling nggak ada yang baru ya, maksudnya dia nggak mesti pamer juga, maksudnya dia merasa percaya diri lah. Betul, gitu. betul. Sama mungkin halnya dengan lo tidur, ketika lo merasa nyaman, lo proper, lo mungkin dapat kualitas tidur. Anjir, keren banget ya. Lo ada apa? Insight apa lagi? Untuk teman-teman yang mau jualan kaos. Ini lucu loh, orang zaman sekarang, dulu gue pernah jualan kaos tulis-tulisan nggak laku. Iya, maksudnya gue oh iya, baju mobil loh. Baju sebenarnya gue yakin kalau gue konsisten mungkin gue bisa laku ya. Cuman mungkin kendalanya adalah desainnya. Jadi desain menurut lo salah satu hal terkrusial dalam, menurut gue ya itu supporting juga ya, karena kan ketika gue waktu itu jual kaos desain mobil, walaupun itu passion gue nih berkaitan dengan otomotif. Cuma ketika lack of support dari mungkin desain, lo mesti bayar atau hire orang lagi ya, itu akhirnya masuk ke cost lagi ya. Dan ya nggak nutup deh gitu. Jadi mungkin nggak tahu ya, gue juga di sini masih belajar ya. Jadi mungkin solusinya ya mungkin berpartner dengan tim yang tepat, mungkin, atau lo cari orang yang mungkin, atau dimulai dari lu sendiri lah. Gimana lo mungkin bisa desain yang entah gimana ya, gue juga. Jadi kalau gue dengar dari cerita lo sih, betul bahwa bisnis itu salah satu faktor utamanya adalah passion. Karena kalau nggak ada passion, ya kita apa yang membuat kita bergembira dengan melakukan kegiatan itu apa gitu kan. Tapi ternyata passion aja nggak cukup. Kayak lu punya passion di otomotif, kayak siapa Ross punya passion di fashion gitu kan. Terus akhirnya sama-sama bikin baju nih. Fashion kan macam-macam ya, lu bisa sepatu, bisa apa. Tapi kan akhirnya yang membuat bajunya Ross laku, bajunya lo laku tuh bukan di passionnya ya, tapi di selera orang-orang. Dan bagaimana membuat itu menjadi unik, lucu, dan ujung-ujungnya lo harus berpartner dengan atau lu punya kemampuan di itunya. Ya, mungkin dari marketing lo sendiri atau strategi penjualan lo gimana, gue itulah yang mungkin ngebuat bisnis lo bisa tetap berjalan ya men ya. Dan yang pasti di zaman sekarang inovasi ya. Mungkin tren, gila men. Sekarang tren piyama ya, tadi gue bilang men, tren piyama yang mungkin karakter anime. Berubah sekarang yang model kain perca gitu kan lagi hype banget tuh piyama. Terus mungkin bulan depan beda lagi, mungkin karakter Hitomi atau Miyabi, gue nggak tahu ya, mungkin berubah. Atau makanan-makanan barbecue gitu kan. Iya. Nah itu kan lo harus inovatif ya untuk biar bisnis lo lancar. Gitu. Oke deh. Mungkin harapan-harapan apa ya, sebagai pebisnis ya mungkin tetap berinovasi lah. Biar jangan berhenti ya. Iya, jangan berhenti. Yang nggak harus berhenti di, bukan berarti piyama terus besok lu jualan namanya kostum yang lain, nggak perlu, bahkan cukup didesainnya aja udah sebuah inovasi. Lu nggak berhenti di satu hal ya. Benar. Udahlah, ntar ngomong kita udah makin sok-sokan. Iya, lu kayak baik. Jadi ngomong kayak kita. Pasti di-cut ya? Enggak, itu nggak akan gua cut. Jadi teman-teman, khususnya teman-teman Sedes yang pingin tidur pakai piyama, teman-teman asrama nih. Ya dulu zaman gua sama Happy Asrama sih kita tidur, elah baju bolong, kadang celana bolong, ya nggak? Celana bolong, ya itu nyaman, nggak ada yang salah dengan kenyamanan lu dan nggak mengganggu orang lain. Tapi sekali lagi, nggak ada salahnya kita ngubah habit dulu supaya peruntungan-peruntungan yang lain berubah. Iya, bener. Karena kayaknya mustahil banget lo menginginkan sesuatu yang lebih tapi tanpa ada perubahan dari dulu. Oh, itu keren banget. Menurutnya. Bahasa apa menurutnya? Menurut gua itu sama dengan crazy man. Kenapa jadinya sih? Sampai di sini dulu Ceruetin Bisnis Teman. Terima kasih banyak sekali lagi. Gua tunggu bisnisnya teman-teman yang mau diposting di Instagram kita itu. Ceruetin Bisnis Teman yang Sedes, gue namain UMKM ya. UMKM Sesa jelas, Sedesa PNC ya. UMKM-nya usaha mandiri kreatif, yang terakhir bermanfaat. Usaha mandiri kreatif bermanfaat. Jadi lo kalau ada kayak gini lo brief dong, jadi kayak di radio tuh. Jadi maksudnya bahwa kenapa gue nama UMKM, yaitu nggak yang bisa dimasukin di Instagram Sedes. Yun banyak banget makannya. Jadi gue makan di All You Can Eat nih sama Happy.
Gue sama Happy berdua makan tuh nambah cuma berapa roll? Tanya pas penutupan. Pengen. Cuma nambah berapa satu round doang ya? Iya. Iwan udah berapa? 3 ya? 3 nasinya men, buset dah. Oh iya. Nah gitu sih teman-teman. Jadi gue tadi mau ngomong terakhir bahwa yang bisa gue bahas sama Happy bahas adalah UMKM, yaitu usaha mandiri, kreatif dan bermanfaat. Artinya nggak harus berupa barang, lo bisa jasa, lo bisa MLM bahkan, lo punya apapun nggak apa-apa, kita saling bantu aja. Bukan cuma sekedar biar dagangan teman-teman laku, tapi ya untuk sekedar kerjasama, bisa kita sharing ini apa sih yang tepat. Siapa tahu nih ada teman-teman yang pernah teman-teman lagi nonton, oh gue pernah jualan baju dan sukses, bisa ngasih saran ke Ros kan gitu, kasih saran ke gue, omongan gue salah gitu ya. Betul, karena kan di sini walaupun ya temanya UMKM, cerewetin bisnis teman-teman, ya Angga dan gue di sini kita sebagai apa ya men? Fasilitator. Jadi bukan berarti kita udah expert, bukan. Kita di sini juga ya kita mencoba untuk memfasilitasi teman-teman gitu. Untuk saling kita menemukan, siapa tahu jodoh bisnis kita sesama keluarga Sedes kan nggak menutup kemungkinan. Bahkan untuk teman-teman yang punya Instagram, pingin sekedar berbagi kisah inspiratif, pingin jadi influencer, punya podcast, punya YouTube, ya nggak apa-apa kita bahas di sini. Siapa tahu YouTube atau podcast teman-teman obrolannya juga bisa kita dengar rame-rame kan. Asik. Udah deh, di situ dulu. Happy mau pulang ini di Bekasi, rumah dia di Karawaci. Terima kasih buat Happy, untuk teman-teman. Bye bye. Thank you. Sampai jumpa.